Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan Diani Tatalia dengan NPM 23530632 dan Mbak Devia Indah dengan NPM 23530656. Di sini kami akan membahas mengenai modul ajar sebelumnya dan hasil modifikasi modul ajar. Baik, yang pertama yaitu terkait asesmen awal, di mana modul ajar sebelumnya tidak terdapat asesmen awal dalam memasuki bab atau pertemuan awal untuk membahas materi. Sementara untuk modul ajar modifikasi yang telah kami buat ini, terdapat asesmen awal berupa asesmen non-kognitif. Di situ terdapat judul penilaian awal non-kognitif SMP 6 Semarang, kemudian terdapat identitas, kemudian terdapat petunjuk terkait jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kondisi Anda. Nah, di sini kami membahas terkait gaya belajar. Contohnya, 1. Apakah Anda merasa termotivasi dalam belajar? Berikan alasannya. 2. Bagaimana cara Anda motivasi belajar tersebut? 3. Bagaimana Anda mengelola waktu belajar? 4. Bagaimana cara Anda belajar? Jelaskan situasi belajar Anda. 5. Sejauh mana rasa percaya diri Anda dalam mengungkapkan pendapat di kelas dan lain-lain. Yang kedua, terkait KD atau kompetensi dasar. Di dalam modul ajar sebelumnya itu terdapat kompetensi dasar dan masih bercampur dengan kurikulum 2013. Kompetensi dasar pada modul ajar sebelumnya berbunyi 3.2 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sementara modul ajar yang telah kami modifikasi ini tidak terdapat kompetensi dasar atau KD karena di dalam kurikulum Merdeka itu tidak boleh mencantumkan kompetensi dasar maupun kompetensi inti. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Di dalam modul ajar sebelumnya berbunyi tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menentukan gagasan atau pesan atau cerita pendek yang dibaca atau didengar atau C3. Dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur cerita pendek yang dibaca atau didengar atau C3. Nah, di dalam kalimat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pembelajaran di dalam modul ajar sebelumnya belum mengandung unsur ABCD atau A, audience atau peserta, behavior atau perilaku, condition atau kondisi, dan degree atau tingkatan. Kemudian di dalam kalimat tersebut itu masih ada kata C3. Nah, kata C3 ini sebaiknya dihapus karena kurikulum sudah berganti menjadi kurikulum Merdeka. Kemudian, untuk modul ajar yang telah kami modifikasi ini sudah mengandung unsur ABCD yang terdiri dari 4 elemen, yaitu audiens atau peserta, behavior atau perilaku, condition atau kondisi, dan degree atau tingkatan. Nah, dapat dilihat dari kalimat tersebut, peserta didik. Nah, peserta didik ini masuk ke dalam audiens, mampu menentukan gagasan. Itu masuk ke dalam behavior atau perilaku. Cerita pendek yang dibaca atau didengar masuk ke dalam condition. Dan dengan baik dan benar ini masuk ke dalam degree. Jadi dapat disimpulkan bahwa modul ajar yang telah kami modifikasi ini sudah mengandung unsur ABCD dan tidak terdapat kata C3. Selanjutnya yang keempat yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi dari modul ajar sebelumnya dan modifikasi. Di dalam modul ajar sebelumnya ini belum terdapat secara spesifik terkait pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya pada kalimat 10. Pendidik menampilkan tayangan video cerita pendek yang berjudul Aku dan Semua Mimpiku dan peserta didik menyimak tayangan video yang ditampilkan dengan saksama. Nah, kemudian setelah kami modifikasi itu terdapat spesifik terkait pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pendidik mampu menampilkan tayangan video cerita pendek yang berjudul Aku dan Semua Mimpiku dan peserta didik secara auditori dan visual
menyimak tayangan video yang ditampilkan dengan saksama. Nah, kata auditory dan visual itu termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru setelah video ditayangkan berupa berdasarkan tayangan video, cerpen aku dan semua mimpiku dan seterusnya. Nah, kata tersebut belum spesifik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah kami modifikasi menjadi peserta didik kinestetik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Nah, kata kinestetik ini masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, masih membahas terkait pembelajaran berdiferensiasi modul ajar sebelumnya dan modifikasi modul ajar. Di dalam modul ajar sebelumnya dapat dilihat bahwa peserta didik bersama dengan anggota kelompoknya mengidentifikasi unsur-unsur teks cerpen yang terdapat di LKPD. Nah, kalimat tersebut itu belum terdapat kalimat secara jelas atau secara spesifik mencantumkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah kami modifikasi menjadi peserta didik secara kinestetik bersama dengan anggota kelompoknya mengidentifikasi unsur-unsur teks cerpen. Nah, kata kinestetik tersebut merujuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Masih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi modul ajar sebelumnya dan modifikasi. Baik yang pertama, peserta didik yang lain memperhatikan presentasi hasil kerja kelompok lain dan memberikan tanggapan atau saran kepada kelompok tersebut. Peserta didik mengerjakan soal mengenai unsur-unsur pembangun teks cerpen di word wall secara individu. Nah, kalimat tersebut itu belum spesifik atau belum sepenuhnya merujuk kepada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi belum jelas mana yang termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena tidak ada tanda maupun kata yang merujuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Sementara untuk modul ajar yang telah kami modifikasi berbunyi peserta didik yang lain secara auditori dan visual memperhatikan. Nah, kata auditori dan visual ini merujuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian peserta didik secara kinestetik mengerjakan soal mengenai unsur-unsur. Nah, kata kinestetik ini merujuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi modifikasi yang telah kami buat itu mengkhususkan kata yang termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, pengayaan modul ajar sebelumnya dan modifikasi. Pada bagian pengayaan modul ajar sebelumnya ini terdapat istilah KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Padahal KKM ini digunakan pada saat kurikulum 2013 dan sekarang sudah kurikulum merdeka. Seharusnya istilah KKM itu harus dihapus atau diganti menjadi KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian tanda tangan modul ajar sebelumnya dan tanda tangan modul ajar modifikasi. Pada tanda tangan modul ajar sebelumnya, lembar pengesahannya ini hanya terdapat guru mapel dan guru praktik saja, jadi kurang lengkap. Kemudian tanda tangan modul ajar setelah dimodifikasi ini sudah ada lembar pengesahan untuk guru mapel, guru praktik, dan kepala sekolah. Selanjutnya, pada asesmen modul ajar sebelumnya ini terdapat contoh rubrik penilaian tugas kelompok, yaitu ada indikator, subindikator, dan skor. Kemudian ada keterangan pedoman penilaian ini digunakan untuk mengetahui bobot nilai dan tingkat pemahaman yang didapat peserta didik. Ya, sedangkan asesmen modul ajar modifikasi ini bentuknya lebih sederhana. Contohnya saja lampiran 3 asesmen formatif rubrik penilaian tugas kelompok ini bentuknya lebih sederhana dan mudah untuk digunakan. Rubrik ini
kriteria atau tahapan capaiannya ada menemukan unsur intrinsik teks cerpen dengan sangat lengkap dan benar. Kemudian ada menemukan unsur intrinsik teks cerpen dengan baik dengan benar, tapi hasil belum lengkap. Menemukan unsur intrinsik teks cerpen dengan baik dan benar, tapi hasil salah. Tidak dapat menemukan unsur intrinsik dalam cerpen dengan lengkap dan benar. Kemudian ada tahapan pencapaiannya itu belum muncul, muncul sebagian kecil, muncul di sebagian besar, terlihat secara keseluruhan. Jadi guru dapat menentukan peserta didik apakah sudah paham mengenai tentang teks cerpen. Di bagian tahapan tersebut ada tahapan yang belum muncul, kemudian muncul sebagian kecil, muncul sebagian besar, dan terlihat secara keseluruhan. Jadi guru dapat menentukan apakah peserta didik tersebut sudah memahami level-level dari unsur-unsur teks cerpen tersebut. Kemudian interval nilai, jumlah kriterianya ada 4, jumlah tahap pencapaiannya ada 4, skor tertinggi ada 4, skor terendah 1, jumlah skor tertinggi atau ideal 4 kali 4 16, jumlah skor terendah 1 kali 4 4, perhitungan interval nilai 16 dikurangi 4 dibagi 4 sama dengan 3, yaitu rentang interval. Di sini juga terdapat contoh rentang intervalnya. Yang pertama interval 13,1 sampai 16, presentasenya 82% sampai 100%. Keterampilan dan tindak lanjutnya sudah mencapai ketuntasan, perlu tantangan lebih. Kemudian pada interval 10,1 sampai 13, presentasenya 64% sampai 81%, sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan. Pada interval 7,1 sampai 10, persentase 45% sampai 63%, belum mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang diperlukan. Kemudian interval 4 sampai 7, presentase 25% sampai 44%, belum mencapai ketuntasan, remedial di seluruh bagian. Jadi terdapat interval bagian-bagian presentasenya. Kemudian KKM modul ajar sebelumnya ini terdapat lampiran kriteria ketuntasan minimal. KKM-nya misalnya 75. Di dalam modul ajar sebelumnya ini terdapat interval nilai, predikat, dan keterangan. Pada lembar modul ajar KKM ini mengacu pada kurikulum 2013 karena bentuknya terdapat interval dan predikat A, B, C, D. A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Jadi lampiran kriteria ketuntasan minimal KKM ini mengacu pada kurikulum 2013. Kemudian pada KKTP modul ajar modifikasi ini sudah sesuai dengan modul ajar kurikulum Merdeka. Karena KKM bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik, sedangkan KKTP itu bersifat kualitatif dan digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.